Orang bilang Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Kita bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, membimbing jamaah, tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita yang berumah tangga pasti salah satu yang dirindukan dan diinginkan untuk hadir dalam rumah tangga kita adalah hadirnya seorang anak. Setiap rumah tangga pasti berharap hadirnya seorang anak, dan hadirnya seorang anak itu adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam perjalanannya, ketika kita bicara tentang seorang anak, di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 status anak untuk orang tuanya. Ada 4 status anak yang akan tumbuh dalam kehidupan keluarga, yang boleh jadi muncul di keluarga kita. Yang pertama, seorang anak itu berpotensi menjadi perhiasan bagi orang tuanya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak menjadi perhiasan yang membanggakan bagi orang tuanya. Kita pasti selalu teringat bagaimana masa-masa ketika awal kita dianugerahi seorang anak. Ada kebanggaan yang muncul di hati kita, ada rasa senang yang ada di hati kita tentang hadirnya seorang anak. Bahkan kemanapun kita ceritakan tentang bagaimana keadaan anak kita. Bertemu dengan orang tua, cerita anak kita. Bertemu dengan sahabat kita, cerita anak kita. Bertemu dengan teman-teman kita, cerita tentang anak kita. Saking bangganya kita dengan hadirnya seorang anak. Seorang anak bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Yang kedua, status seorang anak itu bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi orang tuanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Kita sebagai seorang ayah, lelahnya kita bekerja di luar rumah, saat kembali ke rumah kita akan merasa tenang keadaan kita ketika melihat anak-anak kita. Mohon maaf, kita dengan pasangan ada konflik, ada masalah, di antara yang bisa mendamaikan keadaannya karena adanya seorang anak. Maka seorang anak berpotensi menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Sebagaimana doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi mohon maaf, status anak ada yang ketiga dan yang keempat, yang kita berharap kepada Allah semoga anak-anak kita tidak termasuk kategori yang ketiga dan yang keempat ini. Apa di antara status yang ketiga dan keempat ini, Ahilman? Yang ketiga, mohon maaf, seorang anak berpotensi menjadi fitnah bagi orang tuanya. Tidak sedikit kita menemukan ketika seorang anaknya berbuat salah, ketika seorang anak berbuat kriminal, ketika seorang anak melakukan keburukan, maka yang akan terbawa adalah nama ayahnya, nama orang tuanya.
Dan kita saksikan bagaimana beberapa kejadian yang belakangan ini hadir. Karena akibat kelakuan seorang anak bisa menyeret bagaimana keadaan ayahnya, bisa menyeret keadaan keluarganya. Karena seorang anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, nauzubillah min dzalik, seorang anak berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Dulu kita mungkin pernah mendengar kisah seorang anak yang mencintai ibunya. Dulu kita mungkin pernah mendengar ada seorang anak yang tidak sopan kepada orang tuanya, seorang anak yang membunuh orang tuanya. Dulu rasanya jauh daripada kehidupan kita, tapi saat ini kita bisa dengan mudah mendengar dan membaca berita seorang anak, satu kali dia minta motor kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak mampu, kemudian seorang anak itu membunuh ayahnya. Kita pernah dengar juga cerita bagaimana seorang anak berani memenjarakan ibunya karena ada satu perkara yang barangkali tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Seorang anak berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Ada 4 status. 1, anak bisa menjadi perhiasan yang membanggakan bagi orang tua. 2, anak bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata yang menenangkan hati orang tua. 3, anak bisa menjadi ujian, fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Jika ada pertanyaan, hadirin sekalian, kalau kita ditanya dari 4 status ini, status manakah yang kita inginkan dari anak kita? Tentu jawabannya, kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang masuk kategori yang pertama atau yang kedua, menjadi anak yang tumbuh sebagai perhiasan yang membanggakan bagi orang tuanya. Dan seorang anak bisa menjadi qurrata a'yun yang memberikan ketenangan. Jika itu pilihannya, maka keberadaan seorang anak itu harus menjadi anak yang soleh dan solehah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk generasi dari anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah? Jawabannya, anak yang soleh dan solehah tidak bisa lahir bim salabim abrakadabra prok 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 jadi apa. Seorang anak yang soleh harus tumbuh, harus lahir dari sebuah proses pendidikan yang itu bermula dari orang tuanya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Tapi mohon maaf, fa'abawaihi, maka orang tuanya lah, maka pendidikan di lingkungannya lah yang membuat si anak tumbuh menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau bahasa lainnya, seorang anak itu akan tumbuh menjadi apa? Tergantung bagaimana orang tua menghadirkan pendidikan di keluarganya. Tergantung bagaimana orang tua hadir membersamai anak-anak tersebut sehingga mengantarkan kebaikan. Maka izin, batang yang kuat pasti dihasilkan dari akar yang kuat. Batang dengan daun yang rindang, dengan pohon yang bagus, dengan buah yang luar biasa, pasti dimulai dari akar yang baik. Analoginya, anak-anak kita akan tumbuh menjadi seperti apa? Akan tumbuh bagaimana? Tergantung orang tua menghadirkan setiap kebaikan saat mendidik anak-anaknya. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah?
Setidaknya ada 3 S yang harus kita hadirkan sebagai orang tua agar anak-anak kita insya Allah tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, hadirkanlah sikap syukur saat kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Hadirin sekalian, anak itu titipan dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Maka satu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk apa? Untuk menghadirkan seperti apa keadaan anak-anak kita. Maka sikapnya adalah sikap syukur. Saat jadi orang tua, syukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Tanamkan di hati kita bahwa anak ini adalah titipan dari Allah, bahwa anak ini adalah anugerah dari Allah, bahwa anak ini adalah karunia dari Allah. Berarti saat kita dititipkan anak dalam kehidupan kita, dekatkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sebagai orang tua. Mohon maaf, banyak di antara kita sebagai orang tua sibuk mendidik anak, tapi tidak sibuk mendidik dirinya sebagai orang tua. Maka ada rumus, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Didik dirimu sebelum didik anakmu. Maka saat kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat anak yang Allah berikan kepada kita, syukur dengan hati, tanamkan di hati kita bahwa satu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti kita harus benar-benar memperbaiki setiap pendidikan kita, termasuk kita sebagai orang tua. Mohon maaf, jadi orang tua itu sekolah yang paling lama. Saat anak kita 1, anak kita 2, anak kita 3, itu berbeda pendidikannya. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, beda karakternya. Maka saat mendidiknya pun harus menghadirkan kesyukuran di hati kita. Dan ingat, bukan semata-mata agar anak kita membalas kebaikan kita, bukan. Tapi saat kita mendidik anak, karena kita tahu ini adalah kewajiban Allah yang diperintahkan kepada kita, sehingga saat kita menjadi orang tua yang baik, itu mengantarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Belajar menata kata untuk bicara yang baik-baik kepada anak kita. Mohon maaf, ayah bunda yang dirahmati Allah, anak itu perekam terbaik. Anak itu memorinya sangat kuat. Jadi apa yang terucap dari lisan orang tua kita kepada anak kita itu sangat mudah direkam. Maka hati-hati, kita yang mungkin pernah kesal sama anak kita, pernah ngerasa jengkel sama anak kita, hati-hati, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk kepada anak kita, karena itu akan mengantarkan harapan dan doa kepada anak-anak kita. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah doa. Istighfar ayah, istighfar bunda. Jika ada di antara ayah bunda yang tanpa sadar pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anak kita, yang tanpa disadari, boleh jadi itu menjadi doa yang akan mengantarkan sesuatu kepada anak kita. Maka katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Catat kalimat ini. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada kita yang tidak sabar mengajari anak-anak kita. Catat kalimat ini. Tidak ada anak yang nakal, yang ada kita yang tidak memahami karakter anak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini kita pahami, maka kita akan senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik terhadap anak-anak kita. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Ajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Izin, duhai para ayah, ternyata pendidikan teladan itu lebih signifikan merubah keadaan anak kita daripada pendidikan kata-kata. Bapak nyuruh anak begini, nah ke masjid, tapi bapak nggak ke masjid, itu pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau bapak bilangnya begini, nah yuk ke masjid, bareng ayah, bareng bapak, itu pengaruhnya 93%. Maka mohon maaf kalau ada yang bertanya, kenapa anak kita nggak nurut? Kenapa anak kita nggak taat?
mohon maaf, ini otokritik untuk kita. Barangkali kita hanya pintar menyampaikan kepada anak kita, tapi tidak pernah memberikan contoh kepada anak kita. Maka hari ini, di saat momentum Ramadan, kita ajak keluarga ke masjid, berkumpul sama-sama. Ini adalah bagian asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan dari nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Maka sikap yang pertama agar anak kita menjadi soleh adalah S-nya syukur. Syukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, S-nya adalah sabar. Mendidik anak butuh kesabaran. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry ya. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Jadi saat kita mengarungi rumah tangga, keluarga, memang kita diuji dengan ujiannya masing-masing. Betul? Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada atau tidak? Ada. Keluarga siapa itu? Nabi Nuh. Siapa nama istrinya? Ibu Nuh ya. Nabi Nuh soleh, istrinya Ibu Nuh tidak soleh. Ada yang suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada? Keluarga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun ya. Istrinya siapa? Asia binti Mazahim. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya namanya? Ibu Lahab ya, baik. Namanya Ummu Jamil ya. Abu Lahabnya tidak soleh, Ummu Jamilnya tidak soleh. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Keluarga siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim soleh, istrinya Siti Sarah soleh, Siti Hajar soleh. Siti Sarah punya anak Ishak jadi nabi soleh. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Ishak nanti punya anak lagi sampai terus ke bawah. Ya, nanti ada keturunannya dari Yakub, dari Daud, Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ismail alaihissalam. Bermula dari ayah yang soleh, ibu yang soleh, karena sabar dengan keadaan. Ini kalau saya ceritakan tentu panjang ceritanya. Tapi poinnya begini, Bapak Ibu sekalian, untuk punya anak yang soleh kudu sabar. Maka ibu sebagai seorang ibu kudu sabar, ayah sebagai ayah kudu sabar, dan tahu posisinya. Dan ternyata ini tolong catat ya, ini otokritik bagi kita para ayah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, percakapan antara ayah dengan anak dan ibu dengan anak, ternyata di dalam Al-Quran digambarkan percakapan ayah dengan anak disebutkan lebih banyak daripada ibu dengan anak. Ini poin. Apa poinnya? Duhai para ayah, sesibuk apapun Anda, sesibuk apapun kita, harus punya waktu untuk membersamai anak-anak kita. Kenapa? Karena anak yang tumbuh dengan kedekatan bersama seorang ayah, maka anak itu akan memiliki karakter yang baik dalam hidupnya. Contoh, kalau ada anak laki-laki dan dia punya kesempatan waktu komunikasi dengan ayahnya, maka saat dia tumbuh dewasa, anak laki-laki ini akan tertanam sikap laki-laki dalam dirinya. Berkorban, tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Nah, itu sifat laki-laki. Itu di-charge oleh seorang ayah kepada anak. Begitu seterusnya. Izin, seorang ayah yang punya anak perempuan, dan anak perempuannya itu punya kedekatan emosional dengan ayahnya, maka saat nanti anak perempuan ini tumbuh dewasa, dan ketika ada anak laki-laki yang bilang seneng sama dia, suka sama dia, maka anak perempuan ini akan bilang seperti ini, kalau ada anak laki-laki yang mendekati saya tidak akan mudah menyerahkan hatiku kepada dia. Kenapa? Saya akan memilih laki-laki setidaknya yang mirip ayah saya, yang baiknya seperti ayah saya, yang menjaganya seperti ayah saya. Ini seperti saya menceramai diri saya sendiri.
Bapak Ibu, saya sudah berkeluarga. Istri saya 3 ya, anaknya. Tenang ya. Istri saya 1, anaknya 3. Anak saya semuanya perempuan, 3-tiganya. Dan saya merasakan sekali bagaimana sayangnya seorang ayah kepada anak perempuan. Para ayah yang punya anak perempuan pasti punya perasaan yang sama. Kalaupun nanti ada laki-laki yang mendekati anak perempuan kita, kita ingin anak laki-laki itu sama seperti kita. Baiknya, setianya, menjaga anak perempuannya seperti itu. Maka jadi orang tua kudu sabar, Pak. Kudu sabar, dampingi anak-anak kita dengan penuh kebaikan. Dan ini rumus, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Maka dampingi anak kita dengan kesabaran terbaik. S yang pertama syukur, S yang kedua sabar, dan S yang ketiga, ini yang terakhir, sayang. Sayangi anak kita dengan kasih sayang terbaik. Kalau boleh mengambil metode pendidikan anak, saya merujuk pada metode pendidikan Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada 7x3 rumusnya, 7x3 metode mendidik anak kita. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertiga, 7 tahun pertama, didiklah anakmu seperti raja. 7 tahun kedua, didiklah anakmu seperti tawanan. Dan 7 tahun ketiga, didiklah anakmu seperti sahabat atau teman. Saya ulangi, 7 tahun pertama, didiklah anakmu seperti raja. Sayangi, kasihi, itu golden age ya, usia-usia emas daripada anak-anak kita. Maka sekiranya kita punya waktu yang banyak, dampingi anak-anak kita dengan kebaikan di dalamnya. Karena itu adalah masa-masa sayang yang diinginkan oleh anak-anak kita. Naik 7 tahun kedua, berarti usia 7 sampai 14 kira-kira, didiklah anakmu seperti tawanan. Maksudnya apa? Berikan peringatan, berikan perintah, berikan larangan, kasih reward, kasih punishment. Ini penting untuk kita hadirkan. Dan yang ketiga, di usia 7 tahun ketiga, didiklah anakmu seperti sahabat, seperti teman. Komunikasi dengan anak kita, cari pendidikan yang baik. Kalau buat pendidikannya, nanti dibuka di rumah surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu di antara kurikulum anak yang harus kita hadirkan, insya Allah. Panjang sekali pembahasannya, tapi karena waktu terbatas, insya Allah di malam ke 27 Ramadan Ahilman terjadwal kembali kajian itikaf di Masjid Darussalam Kota Wisata. Nanti kita akan bedah lebih mendalam seperti apa pendidikan yang bisa kita hadirkan, dan ini menjadi satu guidance bagi kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir, ini poinnya barangkali, seorang anak itu butuh doa dari orang tuanya. Maka saya berpesan dari hati yang paling dalam, doakan anak-anak kita. Minimal setiap selesai sholat, doakan anak-anak kita. Apa di antara doanya? Boleh kita merujuk doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi kita bacakan di awal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustaz, apakah doa itu penting? Sangat penting. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Karena doa semuanya bisa berubah. Sedikit cerita ya, Ahilman dengan izin Allah, sekarang Allah berikan banyak kebaikan dalam kehidupan kami. Kalau ditanya apa di antara faktornya, kalau boleh saya jawab, salah satunya karena doa orang tua kami. Saya sejak kecil nakal sekali, Pak. Sejak kecil tuh saya bandel banget. Kalau kata orang Sunda mah cengos, katanya begitu, nggak bisa diem. Ibu saya seringkali dikomplain oleh tetangga, ibu ini si Hilman begini. Apa jawaban ibu saya? Maafkan anak saya, insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Terus saya bilang ke ibu saya, mama,
Ustadz dari mana? Masa Ustadz begini? Dan saya dulu nggak nyangka, karena ibu saya izin. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya bantuin ibu saya di pasar, kuli. Kami nggak pernah nyangka kalau kemudian ucapan ibu saya sangat kuat sekali, ingin anak jadi ustadz. Lulus SD, saya masuk ke pesantren. Saya mondok di Darul Arqam Muhammadiyah Garut, satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat. Kami beda 4 angkatan dengan beliau. Beliau kakak kelas saya di Darul Arqam. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi saya anak yatim Pak sejak SMP. Setelah itu saya temui ibu saya. Mama, kalau ayah sudah meninggal, nanti bagaimana biayanya? Dari mana uangnya? Apa kata mama saya? Shh, nanti mama yang cari sendiri. Yang penting Hilman sekolah. Yang penting Hilman masuk pesantren. Dan saya baru mengerti Pak, seorang ibu yang single parent itu luar biasa energinya. Maka siapapun para akhwat, bunda yang di sebelah sana, yang barangkali hari ini menemukan keadaan yang sama, bersabarlah dengan keadaan anda juga. Karena bagaimanapun anda walaupun sendiri tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, masuk kelas 4, ibu saya sakit, jatuh di kamar mandi, dan kata dokter stroke ringan, sehingga tidak bisa lagi berjualan seperti biasa. Maka apa yang saya lakukan? Saya hampiri ibu saya bilang ke ibu saya, Mama, kalau mama udah sakit, bagaimana sekolah Hilman? Kata mama saya, diusapin kepala saya, dipegang dada saya, Hilman harus pinter ya, biar dapat beasiswa. Itu masih teringat dalam ucapan saya. Mama doakan, ini kalimatnya, mama doakan semoga Hilman Allah berikan kebaikan dalam hidup. Semenjak ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, saya tidak mau menyakiti hati ibu saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah bantu saya untuk menyenangkan hati ibu saya. Maka kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat, agak jauh dari Jakarta waktu itu mikirnya. Saya bilang gak mungkin mah. Kata mama saya, shh, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah ke luar negeri ya. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang yang haji umroh. Setiap beres sholat beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa mama suka baca talbiyah setelah selesai sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang dengan izin Allah, lihat kekuatan doa orang tua. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu kami pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu kami bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah. Tapi ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah diberikan kesempatan seperti itu. Orang bilang, Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Kita bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, membimbing jamaah, tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum bisa berangkat ke Baitullah.
Ini pesan untuk semua. Gimana pun keadaan anak kita, doakan. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi anak kita yang paling muji kita hari ini, boleh jadi nanti akan menjadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita saat ini, satu saat nanti justru dialah anak yang paling berkorban untuk kita. Maka jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anak kita. Sebaliknya, semua para anak yang hari ini hadir, yang masih punya orang tua, muliakan orang tuamu. Berbahagialah, bahagiakan orang tuamu. Jangan sakiti orang tua. Satu kali kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Terutama ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa tergantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Begitupun ayah, sosok laki-laki yang begitu sayang kepada kita walaupun tak pernah memperlihatkan sayangnya. Maka insya Allah generasi soleh dan solehah berangkat dari orang tua yang soleh dan solehah, dan anak-anak yang soleh dan solehah adalah anak-anak yang senantiasa membahagiakan orang tuanya. 3S agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. S yang pertama syukur, S yang kedua sabar, dan S yang ketiga sayang. Sayangi dengan sayangnya Allah kepada kita, insya Allah kita akan menghadirkan kebaikan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ada inspirasi yang mengantarkan kelembutan hati dan ketenangan dalam perasaan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semua yang benar pasti dari Allah, dan semua yang salah pasti dari kami yang banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.